video kali ini kita mau ngasih updatean tentang anakan hamster ya guys, yang kemarin sempat lahiran di sini. Sarangnya tuh kayak yang kotor gitu loh. Tuh anak-anaknya tuh udah mulai pada makan tau. Tuh, lihat deh. Ada udah makan jagung ya. Temen kita kemarin tuh kan katanya 50% sampai 70% bisa jadi dimakan. Tapi ternyata yang dimakan cuma 1 ekor guys. Itu juga di awal-awal, dan itu juga kayak nggak sengaja. Kayak pengen makan yang lain tapi nggak sengaja makan anaknya gitu loh guys ya. Anaknya harus keluar juga. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys. Oh, jadi sama dia di collecting gitu ya? Coba-copotin nih. Oh iya guys, langsung kamu. Itu lihat anak-anak lagi pada nyusu guys. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau ngasih updatean tentang anakan hamster ya guys, yang kemarin sempat lahiran di sini dan ada di depan sini guys. Jujur sebenarnya aku tuh ngerasa kayak kasihan ke mereka karena tempatnya terlalu kecil, dan kita kan dapat saran dari teman-temanku itu kan katanya jangan dipindahin ya. Nah sekarang udah hari ke 10 atau 11 gitu ya guys ya, dan belum pernah dipindahin. Tapi pas aku lihat tuh, aduh sarangnya tuh kayak yang sini lihat deh guys. Sarangnya tuh kayak yang kotor gitu loh. Tuh anak-anaknya tuh udah mulai pada makan tau. Tuh lihat deh. Ada udah makan jagung ya. Anaknya tuh kan ada 6 ekor di sini ya guys. Pada udah mulai makan jagung gitu loh guys. Iseng-iseng aja gitu kan. Tapi ini tuh kandang kotornya luar biasa kalau menurutku. Jadi rencananya hari ini ya guys ya, aku bakal coba buat pindahin, karena memang pas aku baca-baca lagi, untuk memindahkan anak dan juga induknya di usia yang udah lebih besar seperti ini lebih aman. Tapi dengan syarat kita tuh jangan ngambil maketan kosong, dan juga kita harus sudah siapkan tempatnya juga lebih nyaman. Terus anak-anaknya dulu yang memang kita diambil ya guys ya, dimasukin, baru induknya gitu loh. Ini aku rencana mau dimasukin ke sini. Ini tempat yang bisa dibilang tuh paling tinggi lah yang aku punya ya. Aku punya beberapa kontainer tapi rata-rata pendek gitu loh guys. Kalau setinggi ini kemungkinan besar si induknya juga nggak akan bisa kabur gitu kan. Nah ini aku bakal coba buat masukin juga serbuk kayu baru. Sebenarnya serbuk kayu baru tuh nggak apa-apa, tapi serbuk kayu yang lama ini juga harus tetap dimasukin supaya dia tuh nggak kayak tiba-tiba berubah gitu loh guys, suasananya, dan masih familiar kayak gitu sih yang penting ya. Nih kita coba sini kita masukin ya guys. Kita masukin serbuk kayunya. Ini aku juga agak deg-degan sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita diemin di sana mungkin lebih parah lagi, takut ntar ada jamur lah dan lain-lain gitu ya guys. Jadi lebih baik sama kita dipindahkan saja. Nah kalau misalnya untuk mandirinya, hamster itu biasanya usia 14 harian guys. 14 hari itu baru bisa lebih mandiri, bisa dipisah ya guys. Tapi itu juga harus dilihat-lihat dulu nih, kira-kira bisa atau enggak gitu guys. Nah ini beddingnya tuh jangan terlalu tebal-tebal banget lah beddingnya. Kalau misalnya untuk sama anakan, takut anaknya nanti tenggelam guys, tenggelam di beddingannya kan, kasihan anaknya ya. Jadi kita sekarang bakal coba buat kurang-kurangin dulu di serbuk kayunya ya guys, yang cukup tapi jangan terlalu banyak-banyak banget, tapi jangan terlalu dikit-dikit banget juga. Nah, ngembang gitu ya, seperti ini ya guys. Nah ini udah oke. Kan misalnya kalau seperti ini ya lebih enak juga, kita ngasih minum juga bisa ya. Kalau di sini tuh aku kasih minum tuh kayak yang sekali-sekali aja gitu loh guys. Kasian kan kita bisa kayak cari tempat buat minumnya kayak gitu sih. Si hamsternya ya guys, kalau teman-teman lihat si induknya tuh dia kayaknya dibilang minta makan juga tuh sebenarnya masih ada jagung-jagung ya. Lebih ke kayak mungkin menjaga guys ya. Lebih galak sih katanya kalau misalnya kondisinya lagi seperti ini ya, mungkin bisa jadi gigit dia guys. Gigit nggak dia nih? Enggak sih, aku bakal mindahin anak-anaknya pakai ini ya, pakai tangan ini ya guys. Harus hati-hati banget sih ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak itu sih ya. Ternyata yang diperkirakan sama temen kita kemarin tuh kan katanya 50% sampai 70% bisa jadi dimakan. Tapi ternyata yang dimakan cuma 1 ekor guys. Itu juga di awal-awal, dan itu juga kayak nggak sengaja. Kayak pengen makan yang lain tapi nggak sengaja makan anaknya gitu loh guys ya. Bismillah ya. Kita coba ya guys ya, pelan-pelan ya. Aduh ini aku deg-degan sih. Bismillah guys ya. Kita pindahinnya pelan-pelan banget. Takutnya induknya dulu yang keluar ya. Kalau bisa sih yang keluar tuh anak-anaknya dulu guys. Karena guys, ini aku bersih-bersihin dulu dah ininya, sampah-sampahnya guys ya. Soalnya masih ada sisa jagung yang masih tersisa. Harus hati-hati banget guys. Aku juga ngambil anaknya mau sama serbuknya ya. Terus sumber bakteri gitu loh. Basah banget guys. Ini sih nggak sehat sama sekali sih ini. Guys, kita coba ya. Jadi anaknya tuh digeser guys. Sip. Nah jadi induknya juga keluarnya tuh bareng sama anaknya. Nah, ayo, udah perfect sih. Ntar kita diemin dulu kayak gini ya guys ya, biar dia nggak kaget-kaget banget ya. Anaknya aman tuh, ada 6, nama-namanya juga ada. Kelihatan kan Mal? Coba dari sini nih. Nah, pelan-pelan ya guys, biarkan mereka adaptasi dulu. Tuh anak-anaknya pada masuk lagi ya. Coba dikit-dikit ya guys. Nah ini udah keluar, anaknya harus keluar juga. Nah, sip, kurang lebih seperti itu ya guys. Udah paket guys. Sebentar ya, aku ambil paket dulu ya. Oke, udah diambil ya guys paketnya. Nah ini kayaknya sih biar lebih enak ya, aku pengennya si beddingan lamanya itu disebar aja guys, biar baunya tuh masih tetap sama ya. Kita coba sebar
Ini sih caranya udah oke banget sih guys, udah oke banget caranya sih, kayak nggak bikin dia kaget ya. Nah, beddingan lamanya juga disebar biar dia masih istilahnya tuh oke lah sama wangi sama baunya ya guys. Karena beddingan udah bau banget ini beddingan super dah. Cuman ya gimana lagi ya, paling enggak konsentrasi beddingan yang baunya itu lebih sedikit lah ya guys ya, dibandingkan konsentrasi beddingan yang nggak baunya gitu loh guys. Kurang lebih seperti ini sih. Oh, anak-anaknya tuh memang mereka kayak bergelombol gitu guys. Nah ini induknya juga ya, dia ngecekin anaknya guys. Aman nggak teman-teman? Makan juga ya guys tuh. Si induknya kena beli. Guys, induknya juga agak brutal ya. Lapar dia guys, makan guys. Kita coba buat ambil makanan ya, nggak apa-apa, kesini aja. Kita mau coba buat nampilin jagung. Kan dia memang jagung sih guys. Karena jagung tuh kemarin kita pakai, kan dia kadar airnya bagus ya. Nggak cuma kadar airnya yang bagus, tapi si jagung ini juga kayak nutrisinya juga oke gitu loh guys. Wortel bisa, cuman kemarin tuh banyak di kolom komentar yang bilang wortelnya harus dipotong kecil-kecil gitu. Ya memang dipotong kecil-kecil pun dia walaupun bisa tetap nggak begitu suka sih guys. Ya guys, kita coba kasih wortel ya. Wortel apa? Jagung yang gede. Kayaknya sih dia tuh masih agak ngagok tuh guys. Masih agak belum adaptasi ya, kaget-kagetan. Dan anak-anaknya juga masih agak kaget-kagetan. Nah, biasanya hamster ini tipenya itu dia akan mengkolek anak-anaknya ke satu tempat, guys. Misalnya kayak di sini nih anaknya nih. Nah, nanti tuh si anaknya tuh bakal digigit sama dia buat dipindah-pindahin. Jadi walaupun anaknya tuh istilahnya agak berjauh-jauhan, nanti akan dikumpulkan di satu titik gitu loh, guys ya. Dan itu memang hal yang wajar terjadi. Nah, problemnya kemarin takutnya kalau misalnya kita pindahin secepatnya, yang pertama ini tuh induk pertama, dia tuh belum pernah melahirkan sama sekali. Ini baru kelahiran pertamanya. Jadi dia tuh masih adaptasi dan istilahnya beberapa kasus tuh dimakannya banyak gitu loh guys. Ini tuh kalau aku tanya-tanya juga terbilang cukup berhasil ya guys. Karena dari 7 anak yang dimakannya 1 dan itu juga nggak sengaja seperti aku udah bilang tadi, pengen makan makanan dia, tapi kebetulan ada anaknya di situ jadi kemakan nggak sengaja gitu loh guys. Aku lihat banget tinggal sisa kepalanya waktu itu. Sama aku akhirnya kayak disingkirkan gitu kan. Takutnya dia ke-trigger buat makan yang lain gitu kan guys. Udah disingkirkan nih, sisanya ada 6 sampai sekarang pun masih 6 gitu loh. Dan anaknya juga bertumbuh dengan baik gitu ya guys ya. Aku nggak tahu sih kalau nutrisinya tuh oke atau enggak. Cuman ada beberapa anaknya juga tuh yang udah mulai makanin jagung guys ya. Cuman jagungnya yang memang sudah di ini sama induknya tuh. Induk itu guys tuh. Lagi ngapain tuh? Tahu tuh guys lagi ngapain guys. Apa dia bosen atau udah kenyang atau gimana kali guys. Anaknya dibawa nggak nih? Biasanya suka digigit, anaknya digigit tuh buat dibawa buat ke tengah-tengah. Nah, kalau misalnya dari awal kita udah pindahin, anaknya tuh bisa jadi kayak sama dia tuh apa ya, kayak kececer gitu guys. Yang harusnya sama dia diambil, dipindahin ke satu titik karena tempatnya terlalu luas kayak gini. Ini nggak begitu luas ya. Sebenarnya ada yang lebih luas lagi. Aku tuh pengennya lebih luas lagi awalnya guys. Nah, takutnya nanti ketika si anaknya pergi kayak sini nih nggak tahu nih pergi nggak jelas ini ya guys ya. Nah, induknya nggak nemu, bahkan nanti anaknya malah terbengkalai, bisa jadi kayak nggak dianggap sama induknya, dan ntar dia bakal mati karena nggak disusuin gitu loh guys. Katanya sih seperti itu ya. Yang lain sih aman nih guys. Oh, kita lihat varian warnanya tuh ada yang warnanya ini kayak putih gitu ya. Putih ini guys warnanya ya, tapi ada bercak-bercak hitamnya juga. Ada yang warnanya tuh putih hitam tuh. Aku nggak tahu ini bapaknya apa ya guys ya, aku nggak tahu ya. Cuman ini warna putih hitam korenan, kayak ini mirip nih yang ini nih guys. Ini mirip kayaknya sama ibunya ya nantinya ya, sama ibunya. Yang ini juga dia ada yang dominan lebih ke hitam, bervariasi banget ya guys ya warnanya ya. Dan ini juga mirip-mirip sama ibunya nih kayaknya nih warna-warnanya. Ini tuh jenisnya seperti yang aku udah bilang juga, ini Syrian guys. Syrian itu adalah hamster terbesar. Jadi untuk hamster segede ini tuh biasanya agak jarang, cuma Syrian doang nih yang bisa segede kayak gini guys. Setahu aku ya yang populer ya. Mungkin di luar sana ada sih hamster tapi yang nggak populer yang bisa gede juga. Cuma Syrian yang populer ya. Walaupun ini tuh Syriannya juga yang standar ya, bukan yang spesial gimana-gimana. Yang spesial sih aku ada di rumah orang tua aku yang di Kopo. Itu dia jantan long hair gitu ya guys ya. Itu spesial dia. Kalau ini mah morph normal, tapi memang Syrian yang sering kita lihat tuh sering seperti ini warnanya guys, kayak gitu sih. Ini tuh dia sepertinya kayak agak-agak terlalu cerah gitu kan guys. Awalnya kan agak gelap-gelap, jadi dia tuh seakan-akan kayak pengen mencari lubang tuh. Bedding sih biasa sih guys. Mau aku tambahin beddingnya takut anaknya tenggelam guys ke dalam kayu ya. Kalau menurut teman-teman mending beddingnya ditambahin atau gimana, ini tulis di kolom komentar ya. Pokoknya ini anaknya kalau misalnya memang sudah gede-gede udah mandiri, ntar kita bakal dipisah-pisahin gitu guys. Dan kita akan peliharanya tuh di rumah orang tua aku aja ya, biar lebih luas gitu loh guys ya, kayak gitu. Anak-anaknya juga sama aku bakal digabung-gabungin dulu untuk beberapa saat gitu, sampai nanti kalau udah dia gede mungkin sama aku bakal dipisah-pisahin guys. Karena ya seperti yang pernah kita bahas juga guys ya, hamster ini tuh adalah tipe
tipe soliter dia tuh guys, bukan tipe yang kayak koloni gitu, enggak. Bahkan dia tuh kayak beberapa punya wilayahnya sendiri-sendiri gitu guys. Dan yang lebih dominannya tuh yang betina dibandingkan jantannya gitu loh guys. Ada beberapa kasus juga tuh, aku pernah ya guys, waktu itu kan pelihara hamster udah lama sih waktu kecil ya. Tapi masih aku ingat gitu loh guys. Jadi si hamster aku satuin 3 atau 4 gitu hamster ya guys ya. Dan akhirnya tuh hamster yang lain, walaupun aku udah kasih makan ya guys ya, tapi hamster yang lain tuh dimakan sama hamster yang dominannya gitu loh guys. Padahal ukurannya dewasa semua tapi dimakan guys ya. Jadi kanibalisme di hamster ini tuh hal yang sangat amat sering terjadi cuy. Dia masih kayak mencari tempat, kalau teman-teman lihat ya, mencari tempat untuk berlindung. Tuh anak yang tadi jalan-jalan sama dia udah dimasukin ke titik wilayah yang sama guys. Iya, aktif sih. Tuh kan ini aja udah mulai tenggelam nih anaknya tuh. Kalau aku tambahin beddingnya bisa lebih tenggelam lagi guys anaknya ya. Oh, si induknya juga kayak nggak peduli gitu. Lagi cari posisi enak deh guys. Aku coba buat cari ini deh, sesuatu yang bisa jadi semacam hiding cave gitu ya, siapa tahu ada. Tapi kalau aku kasih hiding cave nanti takutnya dia naik malah kabur deh guys. Ya udahlah, biarin aja kayak gini. Oke guys, jadi mungkin kayak gini ntar kita bakal update lagi ya guys ya. Kalau misalnya dianya udah lebih adaptasi guys. Tomorrow. Guys, ini sebenarnya kalau teman-teman lihat tempatnya kurang enak karena memang aku taruh dia tuh di sini ya guys ya. Tempat yang paling sepi dan istilahnya paling tenang. Aku taruhnya di sana guys. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini dia. Sepertinya sih dia udah mulai adaptasi ya. Kita pelan-pelan lihat ya guys ya. Soalnya dia sekarang udah menyusui anak-anaknya. Anak-anaknya udah di bawah situ ya, Males semua ya. Anak-anaknya udah di bawah situ guys, semuanya. Dan si jagungnya juga udah dimakan ya. Udah tinggal sisa sedikit guys jagungnya. Tadi dimakan sama dia. Disimpan di ujung, Disimpan di ujung ya? Maksudnya, oh jadi sama dia di collecting gitu ya? Dicoba-cobatin. Coba-cobatin nih. Oh iya guys, langsung kamu. Itu lihat anak-anak lagi pada nyusu guys. Ya Allah. Agak terganggu sih dia ya. Ya nanti sama kita ditinggal lagi juga dia bakal nyusuin lagi sih guys. Apa dia tuh pengen makan sesuatu lagi ya guys ya? Anak-anaknya langsung ditinggal-tinggalin lagi guys. Karena sebenarnya dia tuh sama orang bukannya takut sih, bukannya stres sih. Kalau aku lihat tipe-tipe si hamster ini tuh dia gak galak sama orang, bukan tipe yang gigit juga guys ya. Tadi juga aku coba buat giniin ke tangan dia juga nggak gigit sama sekali. Tapi dia tuh kalau ke orang kayak ada sesuatu yang diharapkan gitu loh guys. Bisa jadi dia tuh ngerasa apa aku mau dikasih makan gitu kan, apa aku mau dikasih apa gitu loh guys ya kalau ngeliat orang tuh. Bukan tipe yang defensif gitu tuh, malah tipe yang nyamperin tuh guys. Aku gitu dia nyamperin. Makanya mungkin karakter inilah yang membuat si Syrian hamster aku ini yang belum aku kasih nama, kayaknya aku kasih nama dia Hemi aja guys ya. H-A-M-M-Y, Hemi. Karena kan hamster Hemi. Kayak banyak hamster namanya Hemi deh, biarin dulu lah. Tuh. Jadi si Hemi ini memang friendly gitu guys. Karena mungkin ya awalnya itu dia kan ditaruh di akuarium ya guys. Jadi ini aku bakal kasih lihat ya guys ya. Pas pertama kali aku adopsi, dia tuh kayak gini. Oh ini juga nih kayak belum dibahas. Ini aktif juga nih dari tadi nih. Oh, ini Syrian biasa kok atau ada? Ini sebetulnya Syrian long hair, cuman kayak yang kita lihat tadi juga long hair tuh ada yang bulunya panjang banget, ada yang bulunya sedang kayak gini. Tapi tetap disebutnya long hair. Iya, tapi kok aku lebih tertarik sama yang nggak begitu panjang kayak gini ya? Sebetulnya kalau dari maintenance jauh lebih gampang, karena sebetulnya kalau jenis yang long hair itu tetap harus disisir juga. Disisir ya? Ya sama kayak kelinci tadi tuh. Iya. Jenis yang bulu panjang. Kalau nggak disisir nanti dia gimbal gitu. Gimbal ya. Oh, males banget dah ya kalau udah gimbal begitu guys ya. Dan juga nanti si serbukanya itu nempel-nempel di si bulunya. Aduh. Kalau nggak disisir. Kok ini aku izin buat coba buat pegang Boleh. kok ya? Mungkin agak gigit nggak ya dimajuin dia dulu. ya? Oh, coba Si majuin akuariumnya. akuarium guys. Ya. Gigit nggak sih ini? Oh enggak ya guys. Ini kayak kelihatannya lagi hamil deh kalau Beneran lagi hamil? tuh di perutnya tuh. Oh iya. Gede ya? Oh, Kayaknya lagi lagi hamil, hamil guys. deh. Kalau ngelihat hamster yang hamil tuh dari perutnya sama biasa dari bagian perut bawahnya dari putingnya itu udah Udah ada nonjol lah gitu ya? betul ya udah nonjol atau belum? Lagi hamil deh. Iya. Tapi nggak apa-apa kok jinak. Ini siapa yang hamilin nih? Yang mana ini yang hamilin? Ini sendirian dia. Kayaknya yang itu deh yang bulu panjang tadi deh yang jantan. Oh, dia yang hamilin. Tapi lagi hamil kayak gini dilepas kok. Dilepas juga. Iya. Kok aku tertarik sama si Bumil ini ya? Dia sih dia gendutnya beda sih ya. Iya. Dia suka ngubur-ngubur juga ya sebenarnya ya, kayak suka masuk-masuk Nah, gitu ya. biasanya kalau dari perubahan perilaku bakal kelihatan tuh dia sering gali-gali sama dia tuh si serbuk kayunya sama dia dikumpulin di satu spot biasanya. Terus beranak nanti deh kalau udah waktunya gitu. Ya, kalau misalnya cukup hoki, mungkin bisa kita lihat prosesnya juga. Iya. Kadang mereka juga ngelahirinnya subuh, pagi-pagi banget atau malam-malam banget. Cuman kadang ada juga yang siang-siang udah ngelahirin. Ya ampun. Sekali beranak
berapa biasanya kok? Kalau jenis Syria itu bisa sampai 12. Beneran? Iya. Ini sebanyak itu? Kalau Ih, ternyata banyak ya? Banyak. Kalau Iya. di kita biasanya rata-rata biasa di kita 6 sampai 8 sih. 6 sampai 8 ya. Itu maksimal, maksudnya kalau bener-bener banyak ke 12 gitu ya. Iya. Wow guys, ternyata banyak juga ya. Kok aku tertarik ya guys ya, ngambil si Bumil ini ya. Soalnya dia Syrian tapi ukurannya nggak gede, tapi yang paling aktif kelihatannya ya. Dia lumayan aktif. Kayaknya dia juga mungkin cari-cari tempat buat bersarang juga deh kayaknya. Boleh Kita deh. ambilin dulu. Boleh deh, ambilin deh kok, boleh deh kok, sama Koko aja deh guys, ambil deh guys ya. Nanti sama aku takutnya masih awal-awal nih, takutnya nanti pas aku pegang lepas guys, takut terbanting. Harus Oh, ekstra ya ampun. hati-hati sama Bumil. Bumil. Kalau dibilang ini Syrian long hair berarti ya? Ini Syrian sebetulnya long hair. dia turunan Syrian long hair, cuman bulunya nggak terlalu panjang. Nggak gimana apa-apa, aku sih. suka, aku suka. Jadi maintenance-nya juga nggak terlalu susah. Kita Boleh boleh pindahin kok, ya. ambil. Dia tuh ekspresif gitu lah, aku suka tuh. Kayak lihat tangan, lihat orang tuh notice gitu loh. Tuh. Nah, ini salah satu Ih, lucu sekali. tips kalau misalnya baru beli hamster, Apa tuh, apa tipsnya tuh? minta sisa serbuk kayu dari kandangnya. Supaya dianya Jadi gak stres baunya gitu. familiar ya. Oh begitu, ya. Minta sedikit, ditaburin aja. Iya. Nanti pas dipindahin ke rumahnya, Juga di harus kandangnya, dibawa gitu ya. Ini serbuk kayunya masukin semua aja. Ah, oke. Soalnya serbukanya juga masih bagus sih nih, mah guys. Nggak kotor kok. Kita kasih makanan dulu ya. Nah, jadi itu dia video pertama kali kita adopsi. Itu dari suatu akuarium gitu, guys. Jadi dia juga udah sering ngeliat sama orang, interaksi sama orang juga dia sering. Bahkan kenapa aku pilih si Hemi ini waktu pertama kali itu bukan karena dia hamil sebenarnya. Awalnya aku nggak tahu kalau dia hamil, guys ya. Pas udah dibungkus baru dikasih tahu nih dia hamil. Awalnya itu aku milih karena dia friendly aja gitu loh. Ke orang kelihatannya baik, kayak nggak ada istilahnya apa ya, pengen nyerang gitu kan. Sempat juga sama kita tuh coba pakai tangan gitu juga, dia bukan tipe yang gigit tapi tipe yang kayak baik gitu guys. Makanya aku pilih. Jackpot aja hoki, ternyata besoknya lahiran gitu loh guys. Aku juga nggak tahu nih bapaknya siapa. Dia kayak berusaha buat kayak menggapai-gapai ya guys. Kalau pakai yang agak pendek sih dia bisa kabur. Karena pertama kali kita pelihara dia juga kan waktu itu kan nggak ditaruh di tempat sampah itu ya guys ya. Awalnya kan ditaruhnya kan di tempat yang lain. Tapi terlalu pendek guys. Dia kabur. Di situ ke situ ya malah. Iya. Ke situ tuh guys. Masuk ke sana tuh pertama kali ya. Cuman ternyata ketangkep sama kita akhirnya ditaruh di tempat sampah yang lebih tinggi tadi supaya dia nggak kabur sebenarnya. Karena besoknya tuh rencananya sama aku tuh mau dikasih tempat yang gede ya guys di rumah orang tua aku. Ternyata dia udah lahiran dan terpaksa karena dia lahiran jadi kita rawat dulu di sini. Kurang lebih seperti itulah guys. Oke lah guys, itu dia anak-anaknya ya. Sepertinya aman, nggak ada masalah apa-apa juga. Anak-anaknya juga sehat. Dianya juga paling ya, karena ada kita ya guys, jadi merasa ingin diajak main lagi kali ya tuh. Padahal mah ya nggak masalah sih tuh, kayak mau kabur aja gitu lah guys. Tapi juga kalau kita tinggal dia langsung nyusuin anak-anaknya lagi. Makanya aku nggak bisa lama-lama. Oke, kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jadi itu updatean kita terhadap si hamster kita. Semoga hamsternya sehat terus dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.